warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qori Fardatilah dengan NIM 212111795. Di sini saya akan menampilkan praproposal saya yang berjudul Hubungan Kecanduan Internet terhadap tingkat konsentrasi dalam belajar anak usia remaja umur 13-16 tahun. Dan dosen pembimbing saya Nurse Bu Leni Sastra, MS. Dunia memperkirakan kelompok remaja berjumlah 1,2 miliar atau 18% dari jumlah penduduk dunia. WHO 2014. Menurut hasil survei dari APJLL 2017, pengguna internet di Indonesia menjadi 54,68% dari seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 143,26 juta pengguna. Terjadi kenaikan pengguna sebanyak 10,56 juta pengguna dibandingkan tahun 2016 atau naik sekitar 7%. Berdasarkan wilayah, penggunaan internet terbanyak ada di Pulau Jawa sebesar 58,08% dari total pengguna internet atau sekitar 27,35 juta pengguna. Berdasarkan usia, total pengguna internet paling banyak didominasi pada usia 13-18 tahun atau sekitar 75,50%. Pada usia 19-34 tahun sebanyak 74,23%. Pada usia 35-54 tahun sekitar 44,06%, dan usia lebih dari 54 tahun sekitar 15,72%. Di Indonesia, penggunaan internet menjadi hal yang tidak asing lagi pada kalangan mahasiswa. Sebelum terjadinya pandemi, internet digunakan sebagai hal hiburan dalam mengisi waktu luang. Menurut Miskhudin 2017 mengatakan bahwa 96% mahasiswa mengaku merupakan pengguna media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, dan sebagai media komunikasi online lainnya. Sedangkan 4% sisanya mengaku tidak mau untuk menggunakan media komunikasi online tersebut. Masa remaja merupakan suatu fase terjadi masa transisi antara masa remaja menuju ke dewasa. Rentan usia berkisar antara 12-19 tahun. Menurut teori Erikson, dikatakan bahwa remaja tersebut masuk ke dalam kategori masa pencarian identitas yang digunakan remaja tersebut akan menuju ke fase dewasa, sehingga lebih sering mencari jati diri dan menunjukkan identitas yang dimilikinya. Pencarian identitas dapat didukung oleh keluarga, teman sebaya, dan lingkungan. Peran teman sebaya sangatlah besar, di mana peran tersebut dapat mempengaruhi jati diri seseorang remaja dalam hal fashion, penampilan yang ada pada dirinya, cara bergaul, cara berkomunikasi yang saat ini lebih sering dihabiskan melalui handphone yang tidak dikontrol, maka akan mempunyai dampak negatif. Tidak lain adalah kecanduan internet secara berlebihan. Karena pada fase ini remaja mulai mempunyai rasa ingin tahu besar. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas perkembangan remaja menjadi tidak sesuai semestinya pada tahap perkembangan remaja saat ini, yaitu fase pencarian jati diri. Karena jika tidak ataskan, maka akan membawa dampak buruk bagi perkembangan remaja ke depannya. Wawancara IAD, Internet Addiction Disorder, adalah gejala yang dapat ditimbulkan ketika seorang dikatakan candu internet. Ini seperti kurang tidur, kelelahan, memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan aktivitas online, dan kesulitan mengurangi waktu ketika bermain internet. Menurutnya, kinerja akademik atau kerja yang buruk, acuh tak acuh, menjadi lebih emosional, dan kurangnya minat untuk interaksi sosial dengan lingkungan. Menurut Sari DKK 2018, seseorang yang kecanduan internet akan mengalami kesulitan mengembangkan kemampuan serta tingkat
cakapannya dalam berhubungan antara orang lain sehingga membuat hubungan sosial dengan keluarga, teman, dan orang di sekitar lingkungan menjadi kurang baik serta mengalami penurunan dalam berkonsentrasi hingga dapat mempengaruhi nilai presentasi akademik. Perumusan masalah dari proposal saya adalah, adakah hubungan antara kecanduan internet terhadap tingkat konsentrasi dalam belajar anak usia remaja? Tujuan umumnya mengetahui hubungan kecanduan internet terhadap tingkat konsentrasi dalam belajar anak usia remaja. Tujuan khususnya mengidentifikasi kecanduan internet pada anak usia remaja, mengidentifikasi tingkat konsentrasi dalam belajar pada anak usia remaja. Yang ketiga, menganalisis hubungan kecanduan internet terhadap tingkat konsentrasi dalam belajar anak usia remaja. Konsep remaja. Remaja atau yang dapat disebut adolescent berasal dari bahasa Latin adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Perkembangan lebih lanjut menuju huruf istilah adolescent sebenarnya memiliki arti yang luas, dapat mencakup kematangan mental, sosial, emosional, dan fisik. Ali 14. Masa remaja berlangsung antara usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan berlangsung antara 12 tahun hingga 22 tahun bagi pria. Rentang pada usia remaja dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui dari usia 12 atau 13 tahun hingga 17 tahun atau 18 tahun dapat disebut remaja awal, dan usia 17 tahun atau 18 tahun hingga usia 21 tahun atau 22 tahun adalah remaja akhir. Konsep kecanduan internet. Menurut York 1998 dalam Basri 2014, kecanduan internet adalah sebuah sindrom yang dapat ditandai dengan menghabiskan sejumlah bahkan semua waktu untuk menggunakan internet dan tidak mampu mengontrol penggunaan saat online. Menurut Young 2009 mengatakan bahwa seseorang yang kecanduan internet termasuk dalam kategori gangguan pada kesehatan mental karena sehingga digunakan sebagai pelajaran saat depresi, kefokusan dan dalam melihat dunia maya dan memicu pelepasan neurotransmitter seperti hormon oksitosin dan endorfin. Variabel independen saya yaitu kecanduan internet, dan variabel dependen saya yaitu tingkat konsentrasi dalam belajar pada remaja. Hipotesis dalam penilaiannya adalah hubungan antara kecanduan internet terhadap tingkat konsentrasi dalam belajar anak usia remaja. Desain penelitian untuk menganalisis hubungan kecanduan internet terhadap tingkat konsentrasi saat belajar pada anak usia remaja adalah dengan menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Jenis penelitian ini menekankan pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat. Variabel independen dan dependen dinilai secara simultan pada suatu saat jika tidak ada tindakan lanjut. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilakukan di wilayah X. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan X. Populasi dan sampel. Populasi penelitian merupakan wilayah generalisasi berupa subjek ataupun objek yang diteliti untuk dipelajari dan akan diambil kesimpulan atau bisa disebut dengan totalitas subjek dalam sebuah penelitian. Wahyu 2007. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia remaja 13 sampai 19 tahun. Sampel penelitian adalah objek pengamalan yang akan diperoleh dan dipilih dari populasi, sehingga sampel juga merupakan bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah anak usia remaja. Kriteria dalam penelitian ini adalah kriteria inklusi siswa-siswi dengan usia 13 sampai 19 tahun.
siswa-siswi yang mengambil jurusan IPA dan IPS, siswa-siswi yang memiliki HP atau handphone, siswa-siswi yang bersedia untuk diteliti, siswa-siswi yang sedang tidak diteliti, dan siswa yang kecanduan internet dengan hasil screening menggunakan internet untuk bermain sosial media. Kriteria eksklusi siswa-siswi yang tidak masuk sekolah karena alasan sakit, izin, dan alpa saat dilakukan pengambilan data. Siswa-siswi yang bersedia menjadi responden akan tetapi di saat waktu yang bersamaan sedang berhalangan untuk hadir. Identifikasi variabel menurut Surya Brata memberikan definisi terhadap variabel sebagai segala sesuatu yang akan terjadi objek pengamatan pada suatu penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. 1. Variabel bebas. Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan tersebut atau menjadi timbulnya variabel dependen terikat. Variabel ini mempunyai kata lain yaitu variabel bebas yang berarti mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini sangat variabel bebasnya adalah addiction internet atau kecanduan internet. Variabel terikatnya, variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau bias menjadi akibat karena variabel bebas. Variabel ini disebut sebagai efek hasil code atau event. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat konsentrasi dalam belajar anak usia remaja. Definisi operasional. Definisi operasional adalah mengidentifikasi variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang akan diamati. Memungkinkan penelitian melakukan 37 observasi atau dilakukan pengukuran secara cermat terhadap suatu fenomena. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Satu instrumen penelitian. Instrumen menggunakan data penelitian menggunakan lembar kuesioner. Lembar kuesioner pertama berisi kuesioner IAT dan tes konsentrasi belajar. Kuesioner internet kecanduan internet. Teks sebelum memberi kuesioner internet education internet EIT, responden akan dilakukan screening addiction internet terlebih dahulu. Screening internet oleh Dr. Kimberly Young 1998 memiliki 10 butir pertanyaan yang mengatakan bagaimana seseorang menjadi pecandu internet. Jika seseorang memiliki jawabannya memilih jawaban secara benar 6 dari 10 pertanyaan, maka akan dikatakan seseorang tersebut menjadi pecandu internet. Setelah diberi screening tersebut, penelitian selanjutnya di dalam pengukuran tingkat kecanduan internet dapat menggunakan kuesioner kecanduan internet teks yaitu EIT oleh Dr. Kimberly Young 1998. Tes konsentrasi belajar. Penilaian konsentrasi belajar terhadap siswa dapat dilakukan dengan menggunakan GCT dari Harris and Bled L. Harris P. 189 dalam Research 1984 yang berfungsi sebagai tolak ukur pada seseorang dalam hal seberapa fokus, seberapa cepat, dan seberapa tepat seseorang dalam pelaksanaan tes ini. Tes ini terdiri dari 10 kali 10 kotak yang berisi angka melalui angka 00 sampai angka 98 yang di dalamnya terisi secara acak. Sebelum memulai prosedur, fasilitas yang diperlukan adalah ruangan kelas, alat tulis, lembar tes, dan stopwatch. Teknik pengolahan data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner addiction internet dan
kuesioner tingkat konsentrasi belajar anak usia remaja, variabel data yang terkumpul, dan metode pengumpulan data secara kuesioner yang telah dikumpulkan. Kemudian diolah dengan tahap sebagai berikut: memeriksa data, memeriksa jawaban, penjelasan, serta melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan dan memeriksa kelengkapan jawaban dari kesalahan. Kedua, analisa data. Analisa univariat. Penelitian melakukan analisa univariat dengan analisa deskripsi yang dilakukan untuk menggambarkan data demografi yang diteliti secara terpisah dengan membuat tabel frekuensi dari masing-masing variabel. Pada penelitian ini, analisa data akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi variabel bebas, yaitu variasi internet, dan variabel terkait, yaitu tingkat konsentrasi dalam belajar. Analisa bivariat. Analisa bivariat dilakukan untuk menganalisis dua variabel yang digunakan berhubungan untuk berkorelasi yang dapat dilakukan dengan pengujian statistik. Pada penelitian ini menggunakan uji Spearman-Roch dengan menggunakan SPSS. Hasil uji tes ini adalah jika P kurang dari 0,05 maka H1 diterima, yaitu artinya terdapat hubungan kecanduan internet terhadap tingkat konsentrasi dalam belajar anak usia remaja, dan jika P besar dari 0,05 maka H1 tolak, yang artinya tidak ada hubungan kecanduan internet terhadap tingkat konsentrasi dalam belajar anak usia remaja. Etika penelitiannya. Penelitian ini dilakukan secara mendapat surat rekomendasi kampus. Penelitian ini dimulai dengan melakukan beberapa prosedur yang berhubungan dengan etika penelitian, meliputi lembar persetujuan tanpa nama, kerahasiaan, dan lain-lain. Terima kasih. Itulah proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.